Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok materi ini akan mempresentasikan tokoh Dramon Pro Sulawesi dalam mata kuliah kajian drama yang diampu oleh Kyo Kaisaniro. Lanjut, eh, kelompok 4 materi ini beranggotakan Fatir Tora Ugraha, Nikman Nasir, Muhammad Fauzan Rorik Al-Mubarak, Fauzia Yuliantika, Nurmuna Akmal, dan Asifa Desmania Suni. Next. Yang pertama, Fahmi Syarif, seorang tokoh dramawan dari Sulawesi yang akan dijelaskan oleh Fatir Tora Ugraha. Baik, Fahmi Syarif lahir 23 Mei 1947 di Ponre, Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan dan wafat pada tahun 2022 tepatnya pada bulan November tanggal 15. Pendidikan beliau SD tahun 1959, SMP tahun 1963, SMA 1966 di Bulukumba. Lalu melanjutkan pendidikan di School of Acting DKM, Sarjana Sastra Barat dan Sastra Indonesia pada tahun 1994 dan pasca sarjana di Unhas tahun 2001. Karir beliau aktif teater sejak 1964 sebagai sutradara, aktor, dan penulis naskah. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Unhas sejak tahun 1985 dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Fajar. Penghargaan antara lain Hadiah Seni Depdikbud tahun 1993, Anugerah Seni DKSS 1999, Celebes Celebes Award dari Pemprov Sulsel tahun 2002. Naskah drama beliau antara lain Dendam dan Korban tahun 1960-an ditulis oleh Fahmi saat SMA sebagai bentuk respon atas ketidakikutsertanya dalam pentas sekolah. Berlatar kisah segitiga berlatar kisah cinta segitiga dan konflik kekuasaan, diselingi atraksi badik sehingga berujung tragedi berdarah. Drama ini dipentaskan di Gedung Wanita Bulukamba, bahkan melihatkan tokoh-tokoh lokal seperti mantan wakil bupati, dan drama ini pernah menyutradarai, dan Fahmi ini pernah menyutradarai dan tampil di berbagai produksi teater Makassar dan Sulsel sejak 1970-an. Bekerja sama dengan Dewan Kesenian Makassar, Teater Makassar hingga Teater Makassar DKM. Mewakili Unhas dalam festival teater internasional, misalkan Arung Abad 21 di Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Kabupaten Bulukumba. Maaf. Oke, dilanjutkan oleh moderator. Baik, Pak. Terima kasih kepada Fatir Tora Ugraha. Selanjutnya, Rahman AG yang akan dijelaskan oleh Fauzia Yuliantika. Pada Fauzia, disilahkan. Baiklah, eh, Rahman Arge atau yang dikenal dengan Abdul Rahman Gega yang lahir pada tanggal 17 Juli 1935 di Makassar dan meninggal dunia pada 10 Agustus 2015 di kota yang sama. Ia adalah seorang aktor, budayawan, dan seniman besar dari Sulawesi Selatan yang aktif di dunia seni peran sejak tahun 1955. Dalam dunia sastra dan seni pertunjukan, Rahman Arge menulis beberapa naskah drama yang mengangkat cerita rakyat dan budaya Bugis Makassar. Selain itu, ia juga aktif di bidang jurnalistik dan politik. Pernah menjabat anggota DPR
RI, Piala Citra sebagai pemeran pendukung pria terbaik, dan Satya Lencana Kebudayaan, menegaskan peran pentingnya sebagai tokoh budaya dan seniman nasional. Rahman Arge dikenal menulis beberapa naskah drama yang mengangkat budaya dan kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Berikut adalah naskah dramanya, salah satunya yaitu Tolok Daeng Magasing. Drama ini merupakan transformasi cerita rakyat Makassar yang mengisahkan tentang seorang pahlawan bagi rakyat miskin di tanah Makassar yang merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin tanpa meminta imbalan, sehingga dikenal sebagai pahlawan rakyat. Yang kedua, Sang Mandor. Drama ini mengangkat aspek sosial budaya orang Bugis Makassar dengan karakter tokoh yang keras dan tegas, mencerminkan ciri khas budaya tersebut. Cerita ini menggambarkan realita kehidupan dan nilai-nilai budaya yang mulai bergeser akibat pengaruh budaya luar. Naskah ini memiliki alur maju dan tema yang kuat terkait konflik dan karakter tokoh yang berani memikul konsekuensi dari perbuatan mereka. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fauzia Yuliantika. Selanjutnya Erik MF Dajo yang akan dijelaskan oleh Nikman Nasir. Pada Nikman, disilahkan. Terima kasih ke moderator. Sore sekali mungkin saya jelas. Saya akan menjelaskan dramawan Erik MF Dajo. Dramawan Erik MF Dajo seorang pelapor utama dalam perkembangan teater Manado sejak 1980-an. Dia sekolah dasar Yayasan Pendidikan Kristen Paulus Dok F Jayapura dan SD YFK Senasaba Klopkam Jayapura. Melanjutkan ke SMP Negeri 1 Jayapura, melanjutkan SMA Gabungan Jayapura, dan berkuliah di FKI Ancen, lalu di FIS Universitas Indonesia. Ia menulis Lela, sebuah drama teater sejarah dalam budaya Minahasa. Lela yang disutradarainya memenangkan Festival Teater Indonesia pada 1980-an. Pertunjukan termutaka akhirnya bersama Balai Teater berlangsung pada tahun 2008 dengan lakon komedi Don Juan. Laki-laki dari utara, laki-laki dari Bataru, di Gedung Kesenian Pingkan Matindas, Manado pada Sabtu 15 Desember 2007 dan kembali dipentaskan pada Selasa 15 April 2008 di Gedung Kesenian Jakarta. Ia mendirikan Balai Teater Jakarta bersama kelompok dramawan asal Sulawesi Utara, antaranya Fitres Sombowajile, Teddy Kumat, Don Makelkeles. Ia sering memboyong sejumlah seniman nasional seperti Kolomagampu, Ikran Nagara, PS Rendra, Jose Rizal Manua, dan Ratna Rianti dalam program Muhibah Budaya ke Manado. Dari sinilah sejatinya
Jadinya terbangun jaringan antara seniman Manado dengan mereka yang berada di pusat-pusat perkembangan humor Indonesia seperti Jakarta, Jakarta dan Bandung sejak 1960-an hingga saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kasih ke moderator. Terima kasih pada Nikman. Selanjutnya Remi Silado yang akan dijelaskan oleh Nurmuna. Kepada Muna diserahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan salah satu Darmawan asal Sulawesi yang bernama Remi Silado. Silado lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 Juli 1945. Ayah Remi bernama Johannes Tambayong, merupakan seorang penginjil dan juga pengubah musik. Remi muda kemudian pindah ke Semarang, Jawa Tengah pada usia sekolah dasar. Pada awal 1960-an, Silando telah menjadi reporter di harian Tempo yang berbasis di Semarang dan menjadi pemimpin redaksi pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1970-an, Silando tinggal di Bandung dan mengelola majalah Aktuil sambil mengajar di Akademi Sinematografi Bandung. Ia pertama kali terjun ke dunia industri film pada tahun 1973 dengan menangani musik untuk pelarian Franz tokoh Ars hingga pada tahun 1976 ia menikah dengan Maria Louise. Kemudian pada tahun 1977 Silando menulis 2 film lagi, yaitu Duo Kribo dan Ombaknya Laut Mabuknya Cinta pada tahun 1978. Menjelang akhir 1970-an, Silando dikenal karena puisinya yang disebut beling, kritis namun lucu, bahkan kurang ajar. Menurut kritikus sastra Sapardi Djoko Darmono, banyak penyair yang terinspirasi oleh ide beling. Itu melanggar konvensi puisi yang ada saat itu. Pada waktu luangnya, Silando mulai menulis novel dan menerbitkan karyanya yang pertama, yaitu Gali Lobang Gila Lobang pada tahun 1977. Next. Kemudian Silando pindah ke Jakarta pada awal tahun 1980-an dan membentuk kelompok teaternya sendiri dengan beberapa aktor diambil dari W.S. Rendra. Pada tahun 1980-an, karya musik Silando telah ditampilkan di 13 album berbeda, beberapa lagu dengan vokal Silando, yang lainnya dengan musisi lain. Lagu-lagu Silando cenderung condong ke arah musik rakyat. Musisi Hari Rusli belajar di bawahnya. Ia memulai karir akting filmnya pada tahun 1986. Dengan Tinggal Sesaat Lagi, karya Edward Wright. Pada tahun 1992, dia telah berakting di 5 film lainnya, dan kemudian berakting di serial film televisi. Naskah drama yang pernah ditulisnya yaitu Naskah Drama Sejarah 1832. Naskah drama Sejarah 1832 karya Remi Silando menceritakan pengasingan Pangeran Diponegoro dan naskah drama dan keluarganya di Manado pada tahun 1832 oleh pemerintah kolonial Belanda. Drama ini menggambarkan kesepian dan penderitaan yang dialami Pangeran Diponegoro, Nyai Mojo, serta pengikutnya selama masa pengasingan di Manado. Naskah ini juga menyoroti keteguhan semangat mereka dalam menjaga cita-cita luhur mereka. Adapun karya drama musikal dari Remi Silado yang berjudul Jalan Tamblong yang menceritakan kehidupan Gongling, seorang pelacur di Bandung yang sering mangkal di Jalan Tamblong pada masa lalu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Nurmuna. Selanjutnya Amato Asagaf yang akan dijelaskan oleh Fauzan Rorik Al-Mubarak.
kepada Fauzan, silakan. Terima kasih moderator. Kali ini saya akan membacakan seorang dramawan yang bernama Amato Asegaf. Asegaf penyair fenomena dari Manado. Puisinya dikenal mampu menyihir pembaca dan dibicarakan pada berbagai diskusi kalangan sastrawan dan intelektual di Sulawesi Utara. Ia termasuk penyair yang tak banyak melahirkan puisi, namun setiap puisinya memiliki estetika yang tinggi dan nilai puitika yang dalam. Ia lahir di Manado 14 Januari 1970, tamat dari SDN 34 Manado, selanjutnya ke SMP Kristen YPKM Manado, Pesantren Yapi, Bangil, Jawa Timur. Kemudian ke SMA Garuda Manado, lalu ke IKJ jurusan teater. Eh, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fauzan. Selanjutnya seorang dramawan bernama Syarif Hamzah yang lahir pada tahun 1982. Syarif Hamzah mendirikan grup teater bijak di Kelurahan Wawonasa. Grup teater binaannya ini boleh dikata hanya melewati sedikit tahun berkiprah di dunia panggung. Alif atau sapaan akrab dramawan Syarif Hamzah, era tahun 1980-an, ia cukup dikenal di Manado sebagai aktor sekaligus sutradara teater. Sebagaimana kelaziman panggung teater di awal kehidupan teater modern Manado ketika itu, ia lebih banyak ikut pentas dari kampung ke kampung. Selebihnya ikut main dalam panggung teater penerangan atau dipen di berbagai desa utara. Tak sedikit karya drama lahir dari tangan peteater kelahiran Manado ini pada tanggal 2 Februari tahun 1960-an ini. Alif belajar teater pertama kali di sang pelopor teater modern Manado, yaitu Husen Mulahele di Teater Manado pada pertengahan 1970-an. Selepas dengan Husen, saya sempat bergabung dengan Sanggar Alit Muara yang dibina Kamaja Al-Katuk. Di sana saya banyak belajar prinsip dan dasar-dasar teater. Kap Ali. Next. Sekian presentasi dari kelompok materi ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.